Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa GTV? Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat. Dan kami tidak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi seluruh pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam program acara UG Talk eksklusif dengan tema IKN, penggerak ekonomi masa depan. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika semua mata tertuju kepada IKN. Seluruh masyarakat Indonesia saat ini tentu mencermati bagaimana kesiapan ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur, ya. Dan pada hari ini kita juga akan berbincang dengan beberapa pakar tentunya yang di bidang ekonomi untuk membahas mengenai IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan. Dan telah bersama saya di studio, tentu ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Budi Hermana MM sebagai Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Prof. Pagi, Edi. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Puasa dong hari ini, Prof. Segar. Baik. Dan mungkin Prof Budi sedikit menyampaikan, Prof, terkait dengan overview aja terkait dengan kemarin kan habis dari IKN ya, Prof ya. Jadi sebenarnya kan serial IKN ini menunjukkan komitmen Gunadarma untuk membahas, membedah, mengkaji, memberikan gagasan ataupun masukan terkait dengan pembangunan IKN dari multi perspektif kan gitu. Yeah. Nah, hari ini kita bahas tema khusus yaitu penggerak ekonomi masa depan. Sebenarnya itu diambil dari 3 tujuan utama dalam pengembangan IKN. Seperti yang diketahui pemirsa GTV, bahwa dasar hukum dari pembangunan IKN itu kan sudah terbit, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, dan di situ disebutkan bahwa visi IKN ini adalah kota dunia untuk semua. Dan dijalankan mulai 3 tujuan utama, Pak Edi ya. Dan salah satunya tadi bahwa sebagai penggerak ekonomi di masa depan. Dua yang lainnya adalah sebagai simbol identitas nasional dan juga sebagai kota berkelanjutan. Nah, hari ini sangat menarik bagaimana sih dengan pemindahan itu bisa menjadi epicentrum baru penggerak ekonomi, khususnya ketika urgensi pemindahan ibu kota kan salah satunya adalah konsentrasi ekonomi yang terlalu Jawa sentris kan gitu ya. Salah satu pertimbangannya kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pemindahan ibu kota ini bisa memberikan nuansa baru, epicentrum baru, dan semangat baru supaya nanti perekonomian Indonesia itu lebih maju dan juga lebih tersebar merata. Iya, tentunya ada peluang ke depan nih, Prof ya. Betul, yang bisa kita tangkap untuk persiapan ke 2045 gitu. Baik, pemirsa GTV, yang narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Aji Sofyan Effendi, SE MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Dan mungkin nanti akan bergabung untuk selanjutnya. Dan yang berikutnya adalah Bapak Toto Sugiarto PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Pak Toto. Masih di mute, Bapak? Ya, selamat pagi Mas Edi, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1443 Hijriah kepada kita semua. Baik. Kabar baik semua di sana. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, pemirsa GTV, sebelum kita memulai diskusi terkait dengan IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan, kita akan lihat satu VT yang menggambarkan bagaimana perjalanan, kemudian juga apa yang kami temukan. Dan ini semua adalah hasil dari kita sendiri ataupun VT-VT yang kami dapatkan ketika kami berkunjung ke IKN. Silakan pemirsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matrisha Hermita kali ini melaporkan langsung dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana kecamatan ini menjadi kawasan inti pusat pemerintahan dari ibu kota Nusantara Indonesia. Baik, dalam latar belakang saya ini ada titik nol, di mana beberapa waktu yang lalu disinilah ada terjadi ataupun ada prosesi penyampuran air dan tanah dari beberapa daerah yang ada di Indonesia dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi. Baik, kedatangan rombongan Gunadarma atau kedatangan delegasi Universitas Gunadarma ke Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sebenarnya didasari oleh adanya penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dari antara Universitas Gunadarma dengan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana dalam penandatanganan tersebut menitik beratkan pada kerjasama atau rencana kerjasama antara kedua belah pihak dalam langkah pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Namun juga ada penguatan ataupun perluasan ke arah bidang-bidang dan sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan pada Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Kegiatan ini tentu akan memberikan banyak sekali manfaat bagi kami tentunya, dan juga Universitas Gunadarma pastinya. Saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang terhingga kepada Sivitas Akademik Universitas Gunadarma yang hari ini dengan sangat luar biasa telah melaksanakan kegiatan penandatanganan MOU ini. Baik, saya Matrisha Hermita melaporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Sepaku di Kalimantan Timur. Nah, Prof. Budi, ini sesuatu visualisasi yang lengkap saya rasa ya. Bagaimana kita ingin mencoba melihat, memotret sendiri bagaimana kondisi IKN. Tentu kita juga ingin ke depan apa sih yang kita bisa diskusikan terkait dengan IKN ini, terutama yang isu yang hari ini kita akan bahas terkait dengan penggerak ekonomi masa depan. Nah, silakan Prof. Budi. Ini menarik ya, jadi artinya kenapa kita titik masuknya melalui Penajam Pasir Utara ya, karena memang kabupaten ini kan satu dari 7 kabupaten, selain ada 3 kota di Provinsi Kalimantan Timur, yang wilayah dan penduduknya memang diikhlaskan untuk masuk ke IKN. IKN itu nanti akan membentuk pemerintahan daerah setingkat provinsi. Nah itu Sepaku itu kan tadinya adalah Penajam Pasir Utara, tetapi dengan undang-undang ini maka Kecamatan Sepaku itu sebagian besar itu masuk ke wilayah IKN, dan di sana nanti ada kawasan inti pusat pemerintahan. Kenapa kita masuk Balikpapan, kenapa masuk dari Penajam? Karena kan mereka pun akan menjadi daerah penyangga ya. Karena wilayah dari IKN kan dari sisi selatan itu akan berbatasan langsung dengan Penajam Pasir Utara yang tidak termasuk wilayah IKN. Nah, tentunya keterkaitan antara daerah-daerah penyangga ini kan mirip seperti Depok dengan DKI Jakarta kan gitu. Sisi selatan kan gitu, hampir mirip gitu ya, Penajam itu ya. Nah, ini sebenarnya menarik bagaimana nanti kita akan coba bedah. Karena kita berbicara ekonomi, maka kita berbicara bahwa itu kan saling terkait ya. Ini bagaimana nanti konsep prinsip pembangunan ekonomi di IKN itu akan kita coba bedah bersama Pak Toto dan juga Pak Haji. Nah, tapi kalau kita melihat tadi ya Prof, bahwa ada potensi alam yang demikian luar biasa menurut saya ya. Ketika kita mendarat itu, wah ini satu kawasan yang sangat luar biasa. Dan ini sudah bergabung dengan kita nih Bapak Dr. Aji Sofyan Effendi, SE MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman. Selamat pagi Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Rekan-rekan yang ada di acara ini. Puji syukur kehadiran Allah dan bisa ketemu begini. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Toto juga, Pak Haji. Pak Haji, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, kasih sehat Pak. Pak. Alhamdulillah. Bapak di Samarinda ya? Ya, di Samarinda. Baik.
Pak Haji, baru saja kita membahas mengenai sebagai prolog ya, Prof ya, terkait dengan IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan ini. Nah, beberapa hal tadi sudah kita diskusikan, Pak Haji, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Haji dalam acara ini, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi ini sudah masuk segmen saya ya? Belum ya? Belum kan? Masih prolog ya? Boleh Pak. Boleh Pak, kita bincang-bincang saja Pak. Ini jadi kita tadi sudah menyampaikan bagaimana kondisi existing alam di sana sebagai hasil dari liputan tim Gunadarma yang kemarin sempat berkunjung ke sana, dan mungkin dari sisi Pak Haji bisa memberikan pengantar kondisi perekonomian existing saat ini gitu. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebagai warga Kalimantan Timur lah ya, lahir dan besar di Kalimantan Timur, kita menyadari bahwa pada intinya Kalimantan Timur itu adalah sebuah provinsi yang memang sampai pada hari ini fakta menunjukkan berbasis ya sebagai provinsi atau daerah yang berbasis sumber daya alam. Nah, sebagai daerah yang berbasis sumber daya alam memang sumbangan Kalimantan Timur di dalam produk domestik regional bruto yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur itu memang sangat luar biasa. Di 2021 PDRB Kalimantan Timur itu senilai 488 triliun begitu ya. Dan berasal dari dua leading sektor yang terbesar, dua leading sektor. Jadi ekonomi Kalimantan Timur itu dibangun dari dua fondasi, yaitu memang berasal dari sumber daya alam khususnya adalah migas dan industri penggalian secara umum. Nah, penggalian secara umum ini cukup banyak, tetapi mayoritas juga di Kalimantan Timur ini adalah berbasis batu bara. Nah, kalau kita berandai-andai saja misalnya ya, kalau kita berandai-andai saja biaya pembangunan biaya pembangunan IKN itu kan adalah 466 triliun ya, 466 triliun. Tentu dengan berbagai skema yang ada, APBN, kemudian bisnis to bisnis dan segala macam ya, ada 3 pola. Kita seandainya ya kita berimajinasi dengan kekayaan Kalimantan Timur yang ada diproksi oleh PDRB itu sebesar 488 triliun sampai 500 triliun dalam setiap tahun. Kalau seandainya regulasi mengizinkan, ini kita berandai-andai regulasi mengizinkan, bisa itu dibiayai oleh Kalimantan Timur dalam 1 tahun clear itu biaya 466 triliun begitu. Tidak perlu sampai 2045 ya, sesuai dengan Key Performance Index-nya begitu kan. Ya, cuman kita menyadari bahwa mekanismenya tidak seperti itu begitu. Jadi memang kekuatan dan fondasi ekonomi Kalimantan Timur berada di situ. Dan alhamdulillah di 2021 itu perekonomian Kalimantan Timur sudah positif di angka 2,61%. Nah, persoalan yang ada sekarang ini sebenarnya kalau mau kita berbicara tentang filsafat pembangunan IKN. Filsafat pembangunan IKN itu kan sebenarnya dibangun bahwa selama ini ada dikotomi antara Indonesia kawasan timur Indonesia versus kawasan barat Indonesia. Daerah berbasis sumber daya alam dan daerah non berbasis sumber daya alam. Daerah yang sudah berkembang maju dan daerah yang relatif belum maju. Nah, dikotomi itu dalam jangka panjang sebenarnya kurang bagus begitu kan? Dalam jangka panjang kurang bagus, tetapi bisa potensi berbagai macam konflik vertikal horizontal juga bisa terjadi. Nah, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu sebagai referensi wilayah timur Indonesia itu menjawab persoalan-persoalan. Jadi tidak ada lagi kawasan timur Indonesia versus kawasan barat Indonesia. Semua menjadi satu, berada di dalam sebuah epicentrum begitu kan. Nah, daerah yang berbasis sumber daya alam, non berbasis sumber daya alam juga tereliminir sedemikian rupa karena pada saat di IKN itu adalah non berbasis sumber daya alam sebenarnya. Jadi dari 6 klaster ekonomi yang ada itu mencerminkan bahwa sebagian besar
ibu kota negara itu dibangun juga memang bukan berdasarkan basic sumber daya alam, tetapi renewable resources itu tadi sampai pada hari ini juga kalau tidak salah itu pemerintah pusat memprioritaskan untuk penanaman kembali berbagai macam bibit-bibit tanaman, kalau tidak salah sebanyak 2 juta unit itu yang dibangun justru sebelum fisik itu dibangun begitu. Jadi memang basis green ekonominya, basis green ekonomi itu muncul. Jadi di awal pembangunan di titik nol ini saja justru dimulai kegiatan itu adalah dari sisi lingkungan begitu. Nah, sisi lingkungan hidup inilah yang pada akhirnya memberi warna di dalam pembangunan IKN. Kira-kira begitu dulu sementara waktu. Baik, Pak Haji, ini satu hal yang tentu analisis peluang ke depan ya, Prof ya, yang tentunya ini menjadi satu hal yang masyarakat juga harus tahu ya, bahwa potensi yang ada seperti ini, kemudian tujuan ke depan IKN itu seperti apa. Mungkin Prof Budi atau Pak Toto yang mungkin coba membahas barangkali. Ya, baik, mungkin ke Pak Toto juga ya, karena Pak Toto kan dari salah satu selain Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, ini Pak Toto ini juga pakar di bidang ekonomi yang kaitannya dengan lingkungan. Jadi Pak Haji mengatakan bahwa Kaltim ini kan 2 lapangan usaha utamanya kan tadi pertambangan, penggalian, dan juga terkait dengan tadi ya perkebunan ataupun hutan. Nah, ini tentu Pak Toto tahu persis ya bagaimana ketika kita tidak hati-hati, perekonomian yang berbasis sumber daya manusia itu kan sumber daya alam itu kan kemungkinan kan eksploitasi gitu. Tapi intinya ke depan adalah bagaimana, kenapa dikatakan kota berkelanjutan. Ini kan mengadopsi SDG ya, Sustainable Development Goal. Sekira Pak Toto mungkin punya pandangan ataupun tanggapan juga Pak Toto ke depannya seperti apa nanti ekonomi yang berbasis sumber daya alam ini. Silakan Pak Toto. Terima kasih Pak Budi, Pak Edi, dan juga Pak Haji. Informasi yang sangat menarik ya, apa yang disajikan oleh Pak Haji berkaitan dengan kondisi perekonomian Kalimantan Timur. Mungkin saya akan melihat dulu bahwa pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN merupakan pilihan yang tepat. Selain dilihat dari sisi geografis, juga dilihat dari sisi pembangunan ekonomi, kondisi ekonominya. Tadi dikatakan bahwa betul di Indonesia itu namanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara, saya membaginya Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur. Itu sangat besar. Jawa sampai sekarang itu PDRB-nya itu mendominasi sekitar 57,9%. Sumatera kurang lebih 22%. Nah, sementara KTI, kawasan Indonesia Timur, yang provinsinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera, hanya sekitar 20,39%. Nah, di sini kelihatan bahwa kawasan timur Indonesia membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Nah, kita kan tahu bahwa IKN itu salah satu berangkatnya itu dari visi Indonesia 2045. Yaitu akan menjadi 1 dari 5 negara yang memiliki nilai PDB terbesar di dunia. Diperkirakan tahun 2045 itu bukan diperkirakan, diharapkan PDB per kapita kita bisa mencapai angka 23.000 US dollar per kapita per tahun. Sementara kita saat ini masih ada di kisaran 5.000. Nah, berangkat dari situ, pemerintah mencanangkan salah satu langkah untuk menginisiasi langkah ke arah sana adalah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Karena seperti kita ketahui, Jakarta ini sampai saat ini kalau tidak salah nih, perputaran uang di Indonesia itu ada 50-60% di Jakarta. Dan itu sangat tidak sehat. Saya yakin sisanya yang terkecil ada di kawasan Timur Indonesia. Nah, oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk memindahkan ke sana adalah tidak lain adalah memindahkan pusat pertumbuhan.
Tadinya kan pusat pertumbuhan di Jakarta yang sudah 50-60%. Nah sekarang kita pindahkan ke sana. Harapannya pusat pertumbuhan di Kalimantan itu tidak hanya untuk Kalimantan semata, tapi juga untuk daerah-daerah di sekitarnya yang dekat dari Sulawesi sampai Indonesia Timur. Karena kan kalau tidak saya yakini bahwa pemerintah sudah memperhitungkan sedemikian rupa lokasi geografis dari Kalimantan Timur tersebut. Nah, sementara Kalimantan Timur sendiri merupakan provinsi yang paling kaya di Kalimantan. Ya, kebetulan ini saya mengajar ekonomi pembangunan wilayah. Dan saya biasa memberikan tugas kepada Nafisa sebagai tugas akhir membuat term paper untuk menganalisis provinsi terpilih. Untuk tahun ini saya meminta fokusnya ke Kalimantan. Hanya kebetulan mahasiswa saya ada 6, provinsinya ada 5. Nah, yang satu saya suruh pulang kampung aja, menganalisis provinsinya sendiri, kebetulan dari Maluku. Nah, dari laporan mahasiswa yang saya terima dari mahasiswa, itu Kalimantan Timur itu PDB-nya tidak yang tadi dikatakan sekitar 484 triliun menggunakan harga konstan untuk harga berlakunya sekitar 695 triliun. Itu hampir 50%-nya ada di Kalimantan Timur. Sehingga pilihan pemerintah untuk memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN dari sudut ekonomi satu pilihan yang tepat. Belum lagi nanti dari apa yang disebut dengan kondisi hutannya, kondisi mangrove-nya dan lain sebagainya, di mana kita ketahui bahwa IKN itu akan mengadopsi atau mengembangkan 3 konsep kota ya, dari mulai kota hutan, forest city, kemudian kota spawn city, dan yang terakhir adalah kota smart city. Nah ini potensi ini sangat besar. Artinya ketika pemerintah memutuskan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, pusat pertumbuhan ekonomi akan pindah ke situ. Yang notabene ada di kawasan timur Indonesia, kawasan timur Indonesia akan terakselerasi pertumbuhan ekonominya ke depan. Sementara itu saya dari dulu, untuk sementara saya melihat dari sisi itu dulu, Pak Budi dan Pak Edi. Pak Toto ya, yang sudah memberikan atau mengulas ataupun memberikan tanggapan terkait dengan potensi apa yang dimiliki oleh Kalimantan Timur tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aji. Namun untuk diskusi kita akan lanjutkan kembali Pak Toto dan Pak Aji, Prof Budi, setelah kita dengarkan satu persembahan khusus ini untuk Pak Aji. Silakan. Lestarikan buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh den sanak etam kumpul
wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman Yop der sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Subuh den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Pemirsa JTV, masih bersama saya di studio, Edi Brihantoro dengan Profesor Dr. Budi Hermana MM dari Studio 1 UGTV Universitas Gunadarma. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama sedang mengikuti satu program acara UG Talk eksklusif dengan tema IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan. Dan sebagai pembahas ataupun narasumber yang berada di Zoom, yang pertama Bapak Dr. Aji Sofyan Effendi, SE MSI, sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, serta Bapak Toto Sugiyarto, PhD, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Nah, pada segmen yang pertama tadi kita sudah sedikit mendapatkan informasi ya, terkait dengan bagaimana potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur gitu. Namun kita akan lanjutkan kembali dalam segmen yang kedua ini setelah melihat beberapa VT, aktivitas masyarakat dan juga testimoni dari beberapa masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, Prof, yang hasil dari pencarian kami kemarin di Kalimantan Timur. Pemirsa, kita saksikan VT yang berikut ini. Ya, kalau masalah IKN saya sih setuju-setuju aja. Nah, apapun keputusan pemerintah yang bijak, yang bagus, itulah kita ikuti. Bagaimanapun langkah ke depannya, kalau ekonomi masih bagus, saya mendukung. Kalau saya sih setuju-setuju aja Pak, masalah ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Oke. Terus Bapak tahu nggak apa nama ibu kota baru ini, Pak? Ibu kota Nusantara, Pak. Nusantara, ya. Nah, apa harapan Bapak terhadap pemindahan ibu kota ini, khususnya terkait dengan pekerjaan Bapak saat ini? Mudah-mudahan bagi saya ada perubahan peningkatan taraf hidup bagi rakyat. Iya. Terus apa nih pesan Bapak kepada pemerintah terhadap pembangunan kawasan IKN Nusantara ini? Mudah-mudahan pembangunan ini lancar, aman, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan untuk rakyat. Baik. Jadi mengenai calon ibu kota baru ini saya sangat mendukung sekali tentang adanya, karena wilayahnya cukup bagus dan itu merupakan harapan kita untuk mengembangkan bahwa wilayah Indonesia itu sangat bagus untuk dikembangkan lebih lanjut ya.
Jadi kalau ada pengembangan masalah ini ya kita mendukung betul program-program pemerintah. Ya harapannya dengan adanya program pemindahan ibu kota baru ini Indonesia itu semakin maju, semakin berkembang, sehingga mengenai dengan program pemerintah terutama masalah pekerjaan kita ini alhamdulillah agar selalu didukung dengan pemerintah agar berjalan dengan baik dan lancar Pak perkembangannya. Jadi harapan saya setelah adanya IKN ini daerah kami ini bisa berkembang lah. Itu harapan kami, bisa berkembang. Harapan masyarakat di sekitar sini ya kepingin daerah ini bisa maju dan terutama buat masyarakat lokal bisa dibudidayakan lagi kembali dan bisa dipakai nanti kalau ada memang peluang-peluang yang bisa ditempatkan masyarakat lokal untuk bisa dipekerjakan atau gimana. Itu harapan kami sih, kalau masyarakat lokal ya, itu harapan kami. Iya, Prof Budi, ini menarik ya Prof ya. Artinya ini aktivitas masyarakat, kemudian ini tidak hanya satu tempat loh Prof, ini ada dari masyarakat Balikpapan, ada Penajam ya, kemudian di Bukit Soeharto ya, dan beberapa wilayah lain yang tentunya ternyata masyarakat sudah merespon IKN ini dengan baik ya, sehingga dengan kepolosan mereka mengatakan bahwa ya kami sangat mendukung dengan apa yang diprogram oleh pemerintah. Kira-kira apa Prof yang bisa Jadi apa yang disampaikan oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat lokal ya yang sudah ada di sana, itu kan ada harapan, ada ekspektasi tinggi ya bahwa pemindahan IKN itu berdampak, inginnya kan bagaimana kesejahteraan ataupun masyarakat itu pun akan menjadi lebih baik kan gitu. Nah terkait dengan apa yang sudah disampaikan di segmen 1 Pak Edi ya, bahwa kondisi existing perekonomian Kaltim itu kan luar biasa ya. Tadi PDRB baik yang harga berlakunya itu 680 sekian ataupun harga konstannya itu 480 sekian, itu kan posisinya Pak Edi itu kan nomor 7 secara nasional dilihat dari total PDRB-nya. Saya masih ingat tentulah DKI ya, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara, Riau, baru nanti Kalimantan Timur. Tapi yang menarik ketika dibagi jumlah penduduk, tadi Pak Toto mengatakan bahwa pendapatan per kapita nasional kita kan sekitar 5 ribuan ya US dollar. Nah yang menarik adalah ketika dibagi jumlah penduduk Kaltim itu PDRB per kapita atau per orangnya itu adalah nomor 2 setelah DKI. Jadi sekitar 180 juta per tahun, atau kalau per bulannya itu penghasilannya seolah-olah kan sekitar 15 jutaan lah. Ini kan luar biasa ya, ini termasuk karena indikator nanti di IKN yang tadi Pak Toto katakan sekitar 2045 itu kan ada beberapa indikator yang akan kita coba kejar gitu ya. Yang salah satunya bahwa IKN ini akan masuk ke dalam pendapatan per kapita senegara maju gitu ya. Walaupun sekarang dengan 15 juta per tahun itu kan luar biasa. Kemudian juga disparitas ataupun kesenjangan perekonomian yang diwujudkan dengan pemerataan pendapatan juga itu menjadi penting, sehingga ekonomi kita kan juga bukan hanya tumbuh pesat tetapi juga inklusif ataupun merata. Nah ini yang menjadi tantangan, sehingga diskusi selanjutnya Pak Edi adalah ketika sekarang tadi visualisasinya ada pasar tradisional, ada sektor informal gitu ya, kemudian tadi ekonomi yang pilar utamanya adalah pertambangan dan galian yang tidak sustain, karena kan berbasis sumber daya alam yang tidak bisa kita perlu kehati-hatian dalam mengelolanya. Nah, kedepannya gimana sih membangun ekonomi gitu kan sebagai penggerak? Nah, ini karena tentu ada prinsip pembangunan dan mungkin ada klaster-klaster atau sektor prioritas khusus, sehingga mungkin nanti akan bergeser gitu ya. Nah ini yang menariknya adalah seperti itu Pak Edi. Mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi dengan Pak Aji dengan Pak Toto. Ya, terima kasih Prof Budi. Dan mungkin ini Pak Aji akan melanjutkan ya Pak Aji ya terkait dengan apa yang tadi Bapak sudah prologan ya, ataupun sebagai pengantar saja diskusi pada hari ini. Silakan Pak Aji. Baik ya, terima kasih banyak. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Prof Budi tadi ya. Saya mau coba bisa ya menampilkan satu slide saja ya. Boleh.
satu slide yang menjadi basic kita untuk diskusi ini, terutama yang terkait dengan kita sudah memahami mengenai PDRB. Ada yang menarik dari diskusi kita ini. Nah, ini yang terkait dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Budi tadi, yaitu peluang ekonomi untuk kita semua, begitu ya. Jadi indikator yang terkait dengan Key Performance Index IKN itu memiliki target-target tertentu ya. Ya, terutama kalau kita mau mengambil definisi touch-nya itu adalah di tahun 2045. 0% kemiskinan pada populasi IKN di 2035. Nah, ini sudah terlihat di Malaysia ya, adalah negara yang tingkat kemiskinannya sebesar 0,4% pada saat pemindahan IKN. Kemudian juga pendapatan PDRB per kapita tadi setelah dibagi jumlah penduduk ya, karena saya meyakini PDRB yang begitu besar, walaupun Kaltim itu di urutan ke-7 atau ke-8, pada saat dia terbagi dengan jumlah penduduk, maka bisa jadi di Indonesia itu PDRB tertinggi itu adalah Kalimantan Timur, dan memang sangat strategis karena targetnya itu adalah PDRB per kapita Kalimantan Timur adalah kedua terbesar di Indonesia yang sudah setara dengan ekonomi berpendapatan tinggi dan akan terus ditingkatkan. Nah, kemudian yang juga penting yang terkait dengan rasio Gini ya. Jadi rasio Gini regional itu ya target kita memang terendah di Indonesia. Nah, IKN ini bisa menjadi lebih baik dibandingkan kota di Indonesia dengan rasio Gini yang rendah. Nah, jadi di situ akan terlihat bahwa sebenarnya target-target yang ingin ditetapkan pemerintah melalui IKN ini betul-betul terlihat atau 10 tahun yang akan datang. Kira-kira begitu. Silakan Pak Toto, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, Pak. Ya, saya akan menyoroti juga dari aspek kualitas SDM yang mau tidak mau merupakan syarat yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan IKN sebagai ibu kota negara yang betul-betul ideal ketika mencapai tahun 2045. Nah, saya mencatat bahwa Kalimantan itu IPM-nya itu hanya sedikit di bawah rata-rata nasional. Nasional itu 72, sekian, sementara Kalimantan 70 sekian. Yang menarik, Kalimantan Timur itu IPM-nya 76,88. Yang tidak lain adalah peringkat ketiga setelah DKI dan DIY. Jawa Timur. Ya, ini betul-betul menjadi modal awal yang sangat bagus ya untuk bisa mewujudkan IKN yang seperti dicanangkan dalam visinya, yaitu menjadi ibu kota ideal lah dunia ya. Yang satu lagi menjadi penggerak ekonomi karena potensi ekonomi yang sudah besar dengan 695 triliun PDB harga berlaku diperkuat dengan kualitas SDM yang digambarkan dengan IPM angka 75,88. Apa yang direncanakan oleh pemerintah menjadi sesuatu yang bukan mudah, tapi akan tidak terlalu sulit untuk melaksanakannya. Nah, di samping itu tadi, tapi perlu dicatat bahwa apa yang diperoleh dari Mas Edi ketika wawancara dengan masyarakat, harapan mereka sangat besar bahwa keberadaan IKN itu tidak hanya sekedar IKN secara istilahnya itu secara agregat, PDB-nya besar segala macam, tapi mereka ingin merasakan besarnya PDB Kalimantan Timur bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama yang ada di sekitar kota tersebut. Ini tantangan tersendiri. Ya, PR yang besar bagi teman-teman nanti di Kalimantan Timur, umumnya dan khususnya IKN untuk bisa menjawab harapan yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Jadi tidak hanya secara agregat nanti
PDB-nya naik sekian, IPM-nya makin bagus, tapi ketika masyarakat yang mengharapkan juga perbaikan kehidupan mereka harus menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah, baik dari pemerintah Kalimantan Timur sebagai penyangga ya, maupun nanti dari otoritas IKN yang saat ini sudah mulai bekerja. Tapi secara umum kita harus optimistis bahwa keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan menjadi IKN itu satu keputusan yang sangat berat. Istilahnya kalau kita tidak mulai sekarang, mau kapan lagi? Ada kan pakar ekonomi mengatakan, nantilah kita berbenah dulu. Kita membenahi kota Jakarta yang sudah begitu crowdednya. Masalahnya sudah multifaset, sudah kompleks sekali. Apa lebih baik kalau kita mencari sesuatu yang lebih fresh, potensinya lebih besar, apalagi kita ingin mewujudkan kota yang katakanlah ramah lingkungan. Dengan pendekatan tadi green economy sama blue economy, menciptakan kota hutan, kota spons, dan kota digital. Ya, digital smart city maksud saya. Kaitannya dengan forest city, kita kan tujuannya adalah akhir dari pembangunan itu kan bagaimana mewujudkan sustainabilitas pembangunan yang berkelanjutan. Dan salah satu concern dari sustainability adalah climate change, perubahan iklim, dan perubahan iklim itu penyebabnya adalah global warming, dan global warming itu adalah pencetusnya adalah gas rumah kaca, dan salah satu yang diproduksi itu di Kalimantan juga, saya yakin besar juga itu, karena kan basis sumber daya alam yang mungkin teknologi yang masih menghasilkan karbon yang relatif tinggi. Namun ketika kita melihat potensi lain seperti hijaunya Kalimantan Timur, plus dengan hutan mangrove-nya yang masih banyak, itu potensi untuk bisa, apa istilahnya tuh, mengambil alih CO2 yang dihasilkan oleh industri, bisa diserap oleh hutan yang ada, dan termasuk juga hutan mangrove. Karena mangrove merupakan salah satu hutan yang memiliki daya serap karbon dioksida yang sangat besar. Menurut catatan saya, Indonesia memiliki kurang lebih 2,9 juta hektar mangrove dan mampu menyerap karbon dioksida sekitar 3,14 metrik ton, dan sebagian ada di Kalimantan dan ada di sekitar IKN yang saya yakin mungkin pernah dikunjungi juga oleh tim ketika berkunjung ke sana. Iya, baik. Saya kira itu dari saya. Pak Toto, mungkin Prof Budi menambahkan, Prof. Baik, terima kasih. Tadi Pak Toto mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat yang besar itu kan menjadi tantangan buat kita semua ya. Kalau tadi dikaitkan dengan materi prolog dari Pak Aji tentang indikator kinerja utama kan ada Gini rasio dan kemiskinan ya. Targetnya kemiskinan, tidak ada kemiskinan pada tahun 2035 di IKN. Kemudian yang kedua Gini rasio nanti adalah terendah. Mungkin untuk pemirsa sederhananya Gini rasio itu semakin rendah semakin baik. Berarti artinya pemerataan bisa pendapatan itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat ya. Tidak ada gap antara kelompok elit ataupun masyarakat, itu kan menarik. Dan tahun 2045 diharapkan Gini rasio dari IKN ini adalah terendah untuk seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ini artinya kan bukan hanya pertumbuhan saja, tapi pemerataan. Tapi yang menarik tadi Pak Toto mengatakan bahwa ada emisi, ada perubahan iklim. Nah, ini bagaimana ke depannya nih? Nah, ini tentu Pak Aji bisa memberikan kira-kira klaster ekonomi apa sih yang menjadi prioritas gitu ya. Silakan Pak Aji. Baik, sebelum masuk kepada klaster ekonomi yang akan ada di IKN itu, saya mencoba menggarisbawahi, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Prof Toto mengenai SDM. Karena begini, apalah arti sebuah pemindahan IKN ya pada di tingkat grassroots, itu kurang memberikan manfaat yang optimal. Itu juga terkait dengan Gini rasio itu tadi. Di mana sih sebenarnya letak pintu masuk daripada angka pengecilan Gini rasio? Pemanfaatan sumber daya manusia lokal. Nah, di inilah pemanfaatan sumber daya manusia lokal ini menjadi penting dan strategis. Mengapa begitu? Karena begini, yang berada di IKN ini saya setuju kata Prof Toto,
bukan sekedar memindahkan fisik, bangunan yang mega, sistem transportasi yang super canggih, sudah kelas dunia ya, infrastruktur yang sudah mungkin sama standarnya dengan Eropa. Tetapi yang pindah juga itu adalah sekelompok masyarakat 1,5 sampai 3 juta atau malah lebih. Nah, pada saat pemindahan seperti ini dengan berbagai migran worker dengan segala keahliannya, jika saja tidak diimbangi dengan tenaga kerja lokal yang memiliki skill yang juga bagus, maka potensi konflik vertikal dan horizontal di tingkat grass itu akan menjadi tinggi. Nah, pada saat kita berbicara potensi konflik, kalau kita tidak antisipasi sejak dini ini, maka konsep apapun, sebaik apapun konsep pemindahan IKN dalam perspektif ekonomi makro, itu akan menjadi tidak bermanfaat. Nah, kebetulan saya juga sebagai tenaga ahli pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, itu sekarang dan proses ini masih berlangsung. Kita melaksanakan pelatihan APBD harus hadir di dalam membackup sumber daya manusia itu. Nah, caranya bagaimana? Itu meningkatkan keterampilan. Jadi kami di Penajam Pasir Utara itu PMPKPU, Prof. Toto lagi memproses dan sudah berjalan sejak 2020 pelatihan yang terkait dengan keterampilan khusus di IKN. Jadi kami bekerja sama dengan BLK ya, baik di BLK yang ada maupun pihak ketiga, itu sudah melaksanakan 25 jenis pelatihan khusus. Kemudian ada 1028 orang yang sekarang sudah menjadi alumni. Dan sekarang itu target kami di 2025 itu pada saat starting point IKN secara fisik mulai berlangsung, itu ada 10.000 tenaga ahli, tenaga kerja skill yang by skill, by certificate, by name, by number, by address. Nah, 10.000 nama ini tentu kami akan serahkan kepada Mas maupun Badan Otorita bahwa ini loh yang memiliki keterampilan untuk penggunaan alat-alat berat. Nah, itu kan penggunaan alat berat ada, itu by name by number. Kemudian mereka yang sertifikasi bangunan khusus. Jadi bangunan khusus itu ada sertifikasinya. Kemudian mereka yang ahli di bidang pemasangan dan pemeliharaan AC misalnya kan. Bahkan mengelas untuk di bawah laut. Nah, jadi ada 25 keterampilan itu Prof yang intervensi kami melalui APBD itu kami ambil daripada putra-putri Kalimantan Timur PPU yang masih nganggur, tetapi mereka sudah menyelesaikan pendidikan di SMA, mereka masih menganggur, kemudian kami biayai. Jadi akhirnya mereka memiliki keterampilan sampai kepada keterampilan mengemudi berbagai macam alat ya. Nah, disinilah pada akhirnya nanti begitu masuk ke dalam pasar tenaga kerja dari Pulau Jawa yang relatif memiliki skill bagus, nah ini akan menjadi padu, akan menjadi harmonis dan mereka terserap. Karena saya menyadari pada saat IKN itu maka hukum alam itu akan berlaku. Mereka yang memiliki keterampilan bagus akan terserap dengan mudah, dan mereka yang tidak memiliki keterampilan apapun ini akan sulit. Pada akhirnya kalaupun mereka masuk di lapangan pekerjaan ya palingan lapangan pekerjaan tertentu yang memang non skill begitu. Nah, ini entry point untuk masuknya ke dalam pengurangan angka indeks gini itu tadi. Nah, kedepannya yang terkait dengan klaster ekonomi apa yang akan muncul di dalam IKN itu, sekali lagi saya mencoba memberikan share screen. Nah ini ya, jadi ini klaster ekonomi yang hari ini sangat memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan rencana induk ekonomi, yaitu peluang-peluang ekonomi yang terkait dengan klaster industri teknologi besi tadi sudah dikatakan oleh Prof. Toto yang terkait dengan berbagai macam grade ekonomi. Kemudian klaster farmasi terintegrasi. Kemudian klaster industri pertanian berkelanjutan.
Kemudian ada klaster ekowisata, ini juga sangat bagus sekali. Kemudian klaster kimia dan produk turunan kimia. Kemudian ada klaster energi rendah karbon. Tetapi yang terpenting bagi kita, terutama bagi saya di dalam diskusi ini, sebenarnya yang itu tadi kan ini semua kinerja ekonomi makro ya, di mana di dalam kinerja ekonomi makro itu pemerintah pusat, badan otorita maupun pemerintah daerah berada di dalam wilayah 6 ini. Nah, tetapi yang bisa dikembangkan oleh publik atau klaster sektor ekonomi penduduk lokal ini jauh lebih penting. Karena apa? Karena pengurangan Gini rasio itu beradanya di wilayah sektor ekonomi publik seperti ini, begitu ya. Apa itu? Yang terkait dengan sektor pariwisata, ya, pemandu satwa liar, jagawana, ekowisata, komunikasi dan budaya, pengrajin dengan berbagai turunannya, pengusaha pekerja pusat kesehatan dengan berbagai macam turunannya, kemudian masyarakat yang bergerak di bidang akomodasi dan kuliner, kemudian masyarakat yang bergerak di bidang agroekowisata, kemudian penguatan dan pekerja di retail, makanan dan minuman serta seni, kemudian juga di sektor pertanian secara umum ya, terutama yang terkait dengan sumber tanaman sumber ekstrak. Nah, ini penting karena ini sebagai bahan baku daripada farmasi yang tadi akan digerakkan di sektor bisnis to bisnis. Kemudian ada pekerja tanaman, pengumpul hasil liar, pengusaha, manajer, pedagang besar dan kecil, serta yang mereka bergerak di bidang pengemasan dan pemasaran. Nah, strategi daripada lokal ini memang menjadi penting begitu. Nah, persoalan yang terkait dengan 6 klaster yang bisa dikelola secara makro itu kan menjadi sebuah persoalan juga. Kenapa persoalan? Karena persoalannya begini, government to government ataupun to badan otorita itu nggak bisa berbisnis. Nah, maka yang menjadi diskusi kita ke depan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan daerah nih, baik di Provinsi Kalimantan Timur itu ada 6 pusda, kemudian 10 kabupaten kota juga memiliki pusda-pusda, ini berkolaborasi dengan badan otorita yang dalam tanda petik saya meyakini kelas BUMN atau kelas entitas bisnis kelas global, kelas dunia. Nah, jangan sampai juga ini di dalam diskusi kita ini bisa menjadi pencerahan juga. Pada akhirnya perusda atau BUMD atau perseroda baik yang berada di provinsi maupun 10 kabupaten kota yang berada di Kalimantan Timur itu hanya menjadi penonton, hanya menjadi sub daripada sekrup kecil daripada sebuah mesin besar IKN, yang mesin besar ini pada akhirnya dikomando oleh BUMN. Nah, kita tidak menginginkan itu terjadi juga, bahwa harus ada peluang bagi perusahaan daerah perseroda ini juga untuk bisa berkiprah, untuk bisa memberikan peran. Karena sekali lagi, potensi konflik vertikal horizontal di akar rumput itu sebagian besar terjadi karena faktor kesempatan lapangan pekerjaan. Nah, begitu kesempatan lapangan pekerjaan ini tertutup, maka itu momentum untuk terjadinya persoalan konflik itu akan menjadi persoalan waktu saja. Tetapi begitu yang terkait dengan akar permasalahan, akar rumput, grassroots ini terbangun dan terakomodir dengan baik, maka akan menjadi sebuah kebersamaan yang menurut saya cita-cita IKN akan menjadi terjadi dengan baik, realisir dengan baik. Nah, saya menginginkan bahwa di dalam diskusi ini bisa menjadi pembelajaran publik. Ya, baik Pak Haji. Ini luar biasa ya diskusi kita dengan Prof Budi ya, terkait dengan beberapa potensi, kemudian juga sektor-sektor klaster-klaster ekonomi yang nanti akan dikembangkan di IKN. Nah, kita akan lanjutkan diskusi kita untuk segmen yang ketiga terkait dengan green economy dan blue economy di IKN. Namun setelah satu persembahan khusus untuk Prof Budi dan Pak Toto berikut ini.
Besat kapung luhur jauh di awang-awang, beber kencang jangna bangun taya karingrang. Suku naranggoas rejeng pamatuk nangeluk, ngepak mega bari hibernata nyuruk. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeng pertentang taya bandinganana. Dipika gimir dipika serap rusa sama, taya karempan kasien leber wawanena. Manuk dadali manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resep kahiji rukun sakabena. Hirup sauyunan tarapa hiri-hiri, silipikanya ate inggis pelapati. Manuk dadali ngandung siloka sinatria, gersakumna bangsa di negara Indonesia. Besat kapung luhur jauh di awang-awang, beber kencang cangna bangun taya karingrang. Suku naranggoas rejeng pamatuk nangeluk, ngepak mega bari hibernata rik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeng pertentang taya bandinganana. Dipika gibir dipika serap sesama, taya karempan kasien leber wawanena. Manuk dadali manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resep kahiji rukun sakawena. Hirup sauyunan tarapa hiri-hiri, silih pikanya ate inggis pelapati. Manuk dadali ngandung siloka sinatria, gersakumna bangsa di negara Indonesia. Gersakumna bangsa di negara Indonesia. Pemirsa UGTV, masih bersama saya Edi Brihantoro dan Prof. Budi Hermana dari Studio 1 UGTV Universitas Gunadarma. Dan kita bersama-sama sedang mengikuti diskusi dalam program acara UG Talk eksklusif dengan tema IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan. Dan menemani kami dari secara virtual atau Zoom, yaitu Bapak Dr. Aji Sofyan Effendi, SEMSI, dari dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, serta Bapak Toto Sugiyarto, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Nah, pada segmen yang ketiga ini kita akan berbincang terkait dengan green economy dan blue economy yang ada di IKN. Namun mungkin sebelumnya Prof. Budi akan menanggapi dulu apa yang tadi kita diskusikan di segmen kedua, Prof. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Toto terkait dengan SDM dan juga bagaimana tadi Pak Haji mengatakan, mengingatkan kembali kita bersama bahwa ada 6 klaster ekonomi, tetapi jangan lupakan klaster ekonomi penduduk lokal. Bahkan bagaimana peran dari perusahaan daerah, BUMD dan seterusnya, sehingga 6 klaster itu kan bukan didominasi katakan oleh perusahaan besar ataupun perusahaan internasional. Bagaimana pembagian peran di dalam 6 klaster itu kan menjadi penting, termasuk bagaimana peran masyarakat lokal ya dalam mendukung ke 6 klaster tersebut. Kalau Pak Haji mengistilahkannya kan ekonomi masyarakat lokal. Nah, saya mungkin menambahkan Pak Edi ya mungkin terkait dengan apa yang disampaikan mengenai 6 klaster. Sebenarnya kalau sumber kita kan rencana induk
IKN ya, yang merupakan lampiran 2 dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Selain 6 klaster tadi, ada 2 sektor lain yang disebut enabler ataupun pemampu ya, yaitu Education 4.0, dan yang kedua adalah Smart City dan Pusat Industri 4.0. Jadi peran perguruan tinggi, tadi sempat disinggung bagaimana pendidikan dan pelatihan baik informal maupun informal, itu menjadi 2 sektor selain yang industri 4.0 itu mendukung 6 klaster tadi. Gitu. Disinilah relevansinya atau keterkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Toto tentang SDM, tadi Pak Aji mengatakan tentang pendidikan dan pelatihan, sehingga bagaimana tentunya 2 sektor enabler itu bisa mengakselerasi 6 klaster itu menjadi sesuai dengan visi dari ekonomi, kan menjadi super hub perekonomian ya, tahun 2045. Nah ini kan seperti itu gambarannya Pak Edi. Iya, baik Prof. Budi, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjutkan untuk diskusi kita membahas mengenai green economy dan blue economy yang ada di IKN, kita lihat beberapa VT, informasi terkait dengan potensi alam yang ada di IKN ataupun sekitar IKN. Silakan. pemirsa JTV, tadi ataupun kita sudah melihat beberapa tayangan ataupun VT dari kami mencoba memetakan, memotret ya dari darat ataupun dari udara. Tentunya kita melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh Balikpapan ataupun IKN dan
Penajam Pasir Utara ya Prof ya, yang tentunya itu memberikan informasi kepada para pemirsa. Nah, apa nih Prof yang mungkin bisa ditambahkan dari ataupun dikomentarin dari apa yang tadi baru saja kita saksikan? Hasil liputan kita kemarin itu kan dominasi warnanya kan hijau dan biru. Jadi kalau dilihat ya termasuk tadi ada liputan juga dari Balikpapan ya yang konservasi hutan mangrove kan di Balikpapan. Tapi saya tertarik kenapa Balikpapan, kenapa Gunadarma pun MOU dengan Penajam Pasir Utara. Lagi-lagi dalam pengembangan dari prinsip pengembangan untuk ekonomi itu kan secara lokal harus terintegrasi, secara global harus terkoneksi, dan secara universal harus menginspirasi tentang Indonesia. Kan itu kan menariknya kan di situ sebenarnya visi dari ekonomi super hub itu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah kenapa Balikpapan pun tetap kita soroti, termasuk Penajam, karena nanti dalam rencana itu kan ada struktur ataupun ekosistem 3 kota ya, antara IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Samarinda, betul. Tapi jangan lupa juga nanti ada Tenggarong, ada Penajam kan gitu ya. Tetapi intinya bagaimana semuanya kan terintegrasi satu sama lain. Nah, di dalam tema kita kan di segmen 3 ini kan kaitannya tadi saya mengatakan warnanya kok hijau gitu ya. Ketika di titik 0 kita sempat berkunjung ke sana, ternyata di situ ada hutan tanaman industri ya, eukaliptus relatif monokultur gitu ya. Tetapi ketika mungkin sedikit kita lihat petanya ya, kita lihat misalnya peta yang biru itu kan sebenarnya adalah kita suka lupa juga bahwa IKN itu mencakup 68.000 hektar laut. Yang ada di Kecamatan Samboja gitu ya, di sini. Jadi ini nanti IKN itu punya pesisir sepanjang yang dulunya Kecamatan Samboja yang masuk Kutai Kartanegara gitu ya. Dan juga ya birunya itu bisa Teluk Balikpapan ya. Kemarin kita nyebrang tadi di perjalanan kita kan dari Balikpapan itu kan naik speedboat ya ke Penajam itu kan 15 menit. Namun yang menarik justru yang biru yang hijau itu adalah sebagian besar adalah hutan. Tadi Pak Toto berkali-kali mengatakan forest city. Nah, sekarang bagaimana? Ada 6 klaster ekonomi yang bersih, farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, kimia dan produk turunannya, ekowisata, dan juga industri rendah karbon. Dengan kondisi existing yang seperti ini, bagaimana hijau dan biru itu mau diapakan? Sehingga mungkin ada istilah 2 prinsip tadi yang tadi Pak Edi mengatakan, bagaimana green economy, blue economy diterapkan di IKN. Saya kira itu sebagai pengantar Pak. Ya, baik. Terima kasih Prof Budi. Pak Toto mungkin bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang menjadi tema pada segmen yang ketiga ini. Silakan Pak Toto. Baik, sebelum masuk ke green economy sama blue economy, saya ingin mengomentari dulu apa yang dijelaskan oleh Pak Haji. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Pak Haji bukan hanya dosen FEB Mulawarman, tapi beliau juga konsultan ekonomi di Penajam Pasir Utara. Beliau tadi menjelaskan bagaimana langkah penyiapan SDM yang sedemikian rupa dalam rangka menyambut IKN. Ini perlu diapresiasi karena istilahnya kuenya belum datang, tapi sudah disiapkan. Kan biasanya begini, industrinya sudah ada, SDM belum siap, nuntut lapangan pekerjaan. Yang dilakukan oleh Pak Haji bersama kabupatennya sana, itu bagus sekali menyiapkan SDM dan mempelajari keahlian apa saja yang diperlukan dalam pembangunan IKN tadi. Nah, Pak Budi sama Pak Edi, mungkin Pak Haji juga, saya punya joke sedikit. Kalau ingat SDM, kan SDM itu sumber daya manusia. Kalau saya punya singkatan lain, Pak, SDM itu semua dari Margonda. Margonda itu adalah kampus pusat Universitas Gunadarma. Disitulah kami menghasilkan SDM yang berkualitas, yang insya Allah bersiap untuk membantu Pak Haji dan teman-teman di sana. Mantap, Prof. Mantap. Sekedar info, kemarin pelatihannya kita membiayai 6 miliar Prof dari APBD, Prof. Oke, jadi itu. Kemudian mengenai perusahaan daerah, seperti saya menyarankan meminta Pak Haji untuk mengingatkan mereka bahwa langkah yang dilakukan oleh Kabupaten Pasir Penajam Utara di bawah konsultan Bapak Haji harus melakukan hal yang sama. Jangan nunggu, ajak dong saya. Harus siap dulu gitu loh. Sehingga ketika datang mereka sudah siap. Apa yang bisa saya kerjakan? Itu langkah yang harus dilakukan juga. Insya Allah kita bisa membantu ya Pak Budi ya. SDM-nya tadi. Nah,
Mengenai tadi hijau dan biru, ini informasi yang sangat baik bahwa ekonomi hijau itu kan sebetulnya ada ekonomi yang bagaimana berkaitan dengan ini, transportasi, manufaktur, dan kegiatan kreatif, termasuk pertanian kehutanan yang menghasilkan karbon serendah-rendahnya. Artinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi ekonomi naik, tapi tidak mengurangi kualitas sumber daya alam yang dimanfaatkannya. Nah, sementara kalau blue economy itu fokusnya pada bagaimana menggunakan sumber daya kelautan, sumber daya laut, sumber daya pesisir dan sebagainya, sedemikian rupa juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, perekonomian masyarakat tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, sebetulnya kedua konsep ini sama saja seperti dulu. Ekonomi ramah lingkungan sebetulnya, cuman difokuskan. Nah, kalau difokus ke sini, ke transportasi, manufaktur, kehutanan, pertanian, dan turunannya sedemikian rupa sehingga kita meninggalkan lingkungan hidup yang terjaga untuk generasi yang datang. Nah, di sini saya kembali mengaitkan dengan apa yang langkah dilakukan oleh Pak Aji di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya mengingatkan juga untuk membekali mereka tidak hanya sekedar keterampilan teknis, campur dengan istilahnya apa ya, pembekalan moral bahwa mereka kerjakan juga harus berdasarkan apa istilahnya itu dikaitkan dengan sustainabilitas. Artinya harus menanamkan isme atau apa istilahnya itu ya. Kalau ada modernisme, saya juga ingin mengembangkan itu dengan sustainabilisme, yaitu sikap yang menilai masa kini itu sama pentingnya dengan masa depan. Masa depan itu sama dengan masa sekarang. Ya, jadi ada katakanlah sikap-sikap apa yang saya lakukan tidak boleh mengurangi hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati apa yang ada sekarang. Dalam bidang pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Termasuk nanti kalau ada pelatihan-pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan daerah. Perusahaan daerah juga harus mengadopsi tadi, baik ekonomi biru maupun ekonomi hijau, yang pada dasarnya adalah sama-sama ekonomi yang ramah lingkungan. Kalau kita ingat definisi ekonomi pengembangan ekonomi berkelanjutan atau sustainable development yang dikembangkan oleh London Commission tahun 87 lalu, tidak lain adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang tanpa mengkompromisikan, mengorbankan kebutuhan ekonomi generasi yang akan datang. Nah, ini saya kira pilihan pemerintah untuk memilih lokasi ini sudah sangat tepat. Untuk mengembangkan ekonomi hijau sudah ada bahannya. Demikian juga dengan ekonomi biru sudah ada. Apalagi teman-teman di Kabupaten Pasir Penajam Utara sudah mengembangkan klaster ekonomi yang sangat klop dengan apa yang ada sekarang. Jadi saya berharap sekali, dan bukan saya berharap, berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah di sana, dengan pemerintah Kota Balikpapan, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, termasuk yang paling dekat Kabupaten Paknya Bapak Aji, akan tercapai gitu loh. Kerjasama di antara mereka akan menghasilkan sesuatu yang katakanlah spektakuler, karena cita-cita dari IKN itu termasuk ambisius ya. Orang mengatakan pesimis, tapi kalau kita selalu pesimis, kapan mau majunya gitu. Kan ada peribahasa mengatakan bahwa starting is a half battle. Memulai adalah setengah dari pertempuran. Kalau kita tidak memulai, kapan kita bertempur untuk memperjuangkan cita-cita kita di 2045 menjadi satu dari 5 negara dengan nilai ekonomi yang terbesar di dunia. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Aji menambahkan ataupun melengkapi dari apa yang sudah disampaikan Pak Toto. Silakan. Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak Aji. Ya, oke.
tentang blue economy maupun green economy itu adalah seperti yang dikatakan oleh Prof. Toto itu tadi adalah bagaimana meminimalisir ya zero kerusakan lingkungan. Nah hari ini memang Kalimantan Timur masih belum memasuki wilayah yang terkait dengan green economy. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu kan di-backup oleh dua leading sektor yang tadi mayoritas ya, minyak dan gas bumi serta penggalian secara umum. Nah, celaka 12-nya, penggalian secara umum ini terutama di tingkat akar rumput yang terkait dengan sektor batu bara ini sangat destruktif sekali. Jadi potensi kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur itu sebelum IKN pada hari ini sebenarnya parah dan masif. Jadi saya juga tinggal di Samarinda, itu 1 jam hujan itu sudah terjadi banjir di mana-mana. Begitu juga di Kutai Kartanegara, ya. Sebagian besar juga wilayah IKN berada di Kutai Kartanegara itu 1 jam, 2 jam hujan, potensi untuk terjadinya banjir itu sangat tinggi. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang sudah rusaknya, hancurnya lingkungan secara masif ya. Apalagi kalau misalnya Pak Toto maupun Pak Budi melakukan penerbangan dari Samarinda ke beberapa wilayah di Kalimantan Timur, misalnya Kabupaten Berau, kemudian Kabupaten Barat, itu akan terlihat bongkahan-bongkahan peninggalan daripada penggalian batu bara yang tinggal begitu saja. Nah, disinilah memang PR besar Badan Otorita maupun Bappenas dan tentunya komitmen yang tinggi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu serta kerjasama kembali di CSR perusahaan untuk merehabilitasi sektor-sektor sumber daya alam yang sudah porak-poranda ya, baik melalui penggalian maupun kelapa sawit itu kan sebelumnya hutan-hutan juga, kemudian ditebang, ditanam kembali, kemudian terjadilah potensi kerusakan pasca produksi itu semua. Nah, memang kita menginginkan ini seyogianya ada hikmah di dalam IKN. Bagaimana hikmah di dalam IKN ini agar potensi bukan sekedar potensi yang sudah terjadi kerusakan yang begitu masif yang tidak berafiliasi kepada green economy, terutama yang terkait dengan lingkungan di darat ya. Kalau blue economy kan terkait dengan lingkungan yang berada di lautan, perikanan, kelautan, kemaritiman dan segala macam pantai. Ini memang tingkat kerusakannya sangat minim sekali. Jadi boleh dikatakan sulit kita berbicara green economy di Kalimantan Timur pada posisi hari ini. Tetapi kita berharap justru IKN ini memperbaiki itu semua. Dan saya meyakini banyak potensi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat batu bara itu meninggalkan kolam-kolam. Sudah 32 nyawa anak meninggal dunia, Prof. Toto. Sudah 32 anak meninggal dunia yang berenang, yang bermain di kolam-kolam eks peninggalan batu bara itu, nyawa ini. Dan ini juga pada akhirnya harus membuat bagaimana konsep IKN menyentuh kepada persoalan-persoalan itu sehingga ada manfaat positif bahwa di IKN ini juga terjadi perbaikan lingkungan yang sangat signifikan. Nah, ini PR memang Ibu Menteri Kehutanan ya. Ya, PR tetapi saya meyakini beliau mempunyai konsep itu. Saya pikir begitu, Pak Budi. Terima kasih Pak Aji ya yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan kondisi terkini dari Kalimantan Timur tentunya. Ya. Mungkin Prof Budi sekaligus closing statement juga menyimpulkan dari apa yang kita diskusikan hari ini, Prof. Baik. Mungkin untuk yang segmen 3 dulu ya, bahwa terkait dengan green economy dan blue economy, memang tantangan besar kita adalah kondisi saat ini. Kalimantan Timur kan memang dua leading sektornya kan tadi ya, minyak bumi dan bahan galian, terutama batu bara. Dan itu memang di satu sisi akan mendestruksi alam.
sangat sulit menjaga keseimbangan antara alam, ekonomi, dan sosial saat ini. Tetapi di sisi lain, ada sebuah harapan besar dengan 6 klaster itu kan memang dibuat berdasarkan kondisi existing, tetapi dengan harapan ke depan. Bagaimana nanti ada klaster yang dimaksud dengan industri rendah karbon. Itu yang ke-6. Kemudian yang pertama kan ada istilah industri dengan teknologi bersih. Ada ekowisata, ada pertanian berkelanjutan, dan seterusnya. Ini artinya apa? Di dalam, pernah kita bahas Pak Edi, di dalam seri yang kedua tentang alat tentang lestari ya, memang salah satunya adalah bagaimana merehabilitasi dan merestorasi bekas tambang dan kebun sawit yang konsesinya berakhir. Itu 50% targetnya. Sehingga performan untuk alam kan 75% green ruang terbuka hijau, di mana 65% itu hutan lindung dan 10% untuk produksi pangan, itu sudah kita bahas gitu ya. Sehingga saya meyakini seperti yang optimisme dari Pak Haji juga, bahwa pemerintah pasti punya cara bagaimana merestorasi bekas tambang ini, karena memang masuk ke rencana induk. Itu. Nah, kalau kaitannya dengan bincang-bincang kita hari ini Pak Edi ya terkait dengan aspek ekonomi IKN, saya menggarisbawahi bahwa kita jangan hanya mengejar pertumbuhan semata. Jangan hanya mencoba menggeser PDRB lebih besar di luar Jawa semata. Tetapi aspek pemerataan, pembangunan itu menjadi penting. Partisipasi masyarakat lokal juga penting. Pelaku-pelaku ekonomi di sana yang sudah eksis pun penting untuk diajak untuk sama-sama membangun gitu ya. Sehingga target angka kemiskinan 0 di tahun 2035, Gini rasio yang terendah yang menunjukkan bahwa semua kue pembangunan itu dinikmati oleh masyarakat semua secara merata pada tahun 2045 dengan Gini rasio terendah untuk seluruh provinsi di Indonesia untuk IKN ini. Saya meyakini walaupun sulit, walaupun mungkin tidak mudah, tetapi pembangunan ekonomi IKN itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Jadi artinya dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, saya meyakini bahwa prinsip pembangunan ekonomi sebagai super hub ekonomi, sebagai epicentrum baru untuk perekonomian, dengan 6 klaster tadi didukung education 4.0 dan industri 4.0, insya Allah bahwa ekspektasi harapan masyarakat tadi di testimoni itu terwujud, dan tentunya perlu kerja keras dari kita semua. Begitu Pak Edi. Baik, terima kasih Prof. Budi, Pak Toto, serta Pak Haji ya, yang sudah memberikan edukasi publik yang luar biasa terkait, khususnya terkait dengan ekonomi, Prof ya. Karena memang tentu peluang sekaligus juga tantangan di dalam bagaimana membangun sebuah ibu kota baru ya. Tadi Prof Budi menyampaikan juga tidak sekedar memindahkan saja, tetapi juga mungkin pemerataan pembangunan itulah yang utama gitu ya, Prof Budi ya. Baik, demikian pemirsa JTV perbincangan kita pada hari ini. Tentunya kita akan terus berdiskusi terkait dengan beberapa tema IKN ya. Kita pada saat ini kita pada seri ke-7 dan kita akan ketemu lagi pada seri ke-8. Sekali lagi terima kasih Pak Toto, Prof Budi dan Pak Haji yang sudah berkenan sharing kepada kita semua. Atas nama seluruh kru yang bertugas pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.